Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentin Pratiwi, guru SMP Negeri 8 Pinggir, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, saya harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya mendalami materi penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin diri yang mengajarkan seseorang bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mengarahkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan, sehingga murid paham dan sadar segala tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Sehingga menjadi tugas saya sebagai pendidik untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga murid bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, saya harus dapat mengarahkan setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan agar saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Peran saya sebagai pendidik adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan demikian, akan berdampak jangka panjang. Murid tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka tidak perlu adanya hukuman dan reward. Posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Peran saya sebagai pendidik harus dapat memposisikan diri sebagai manajer, agar murid menjadi manusia yang merdeka,
mandiri, dan bertanggung jawab ketika melakukan tindakan yang tidak diharapkan, dengan mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi atau tujuan. Dalam penentuan visi, sekolah terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Sebagai seorang pendidik, saya berperan dalam membentuk keyakinan kelas dan menggerakkan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas bersama murid. Kemudian dijadikan sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama seluruh warga di sekolah. Karena nilai-nilai keyakinan merupakan nilai yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, diharapkan akan mampu mendorong siswa mencapai dan meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. Segitiga restitusi. Salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid adalah dengan menerapkan restitusi. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan segitiga restitusi akan membuat murid dapat membantu dirinya menjadi lebih memiliki tujuan. Disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Filosofi Ki Hajar Dewantara, penerapan budaya positif di sekolah akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodratnya. Nilai dan peran guru penggerak. Penerapan budaya positif di sekolah akan terwujud apabila guru memaksimalkan nilai yang ada pada dirinya dan menguatkan perannya dalam menerapkan disiplin positif dan mendorong kolaborasi dengan semua pihak dengan adanya keyakinan bersama. Visi guru penggerak mewujudkan disiplin positif di sekolah agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid dengan adanya prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ketiganya saling berkaitan untuk penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Refleksi diri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Karena hal yang berkaitan dengan materi banyak terjadi di lingkungan sekolah, maka saya harus dapat memahami dengan baik untuk saya lakukan dalam bentuk tindakan serta membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada rekan guru atau komunitas sekolah. Hal menarik yang terjadi di luar dugaan pada saat saya mempelajari materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, ternyata penghargaan hanya menyebabkan seseorang berperilaku baik yang bersifat jangka pendek. Jika tidak ada lagi penghargaan, maka tidak akan ada lagi tindakan baik. Apabila tidak memberikan penghargaan lagi, seseorang akan merasa kecewa. Penghargaan merusak hubungan karena menimbulkan iri bagi orang lain. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum orang lain yang tidak dapat mendapatkan penghargaan, seperti yang terjadi pada sistem ranking kelas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya ketika mempelajari modul ini adalah selama ini dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid di sekolah, posisi saya adalah sebagai teman, pemantau, bahkan penghukum. Seharusnya saya berada pada posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi sehingga murid belajar menyelesaikan permasalahannya sendiri dan inisiatif muncul dari dalam diri atas kesadarannya karena telah melanggar keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Setelah mempelajari modul ini, saya berupaya menyelesaikan permasalahan murid di kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Seringkali pada jam pagi, murid terlambat hadir di kelas saya, tidur di kelas walaupun sudah diminta mencuci muka agar lebih segar, dan murid yang tidak fokus dalam belajar. Saya mulai menerapkan tahapan segitiga restitusi melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Perasaan saya adalah termotivasi untuk terus memperbaiki diri sambil dalam penerapan budaya positif di sekolah. Saya mulai melaksanakan hal yang telah saya pelajari pada modul ini. Dan yang perlu saya tingkatkan adalah kemampuan berkomunikasi yang baik dengan murid dalam memunculkan penyelesaian masalahnya dalam praktik segitiga restitusi dan mengurangi rasa kesal atau kekecewaan ketika murid berperilaku negatif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan harus dan perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid mulai berangsur-angsur muncul motivasinya sendiri dalam memperbaiki diri sehingga setelah melakukan tindakannya yang tidak baik. Namun, sebagai pendidik, saya harus dapat memperhatikan dan menyesuaikan
cara melakukan segitiga restitusi tergantung dari tingkat permasalahan, apakah permasalahan berulang atau hanya sekali. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Sebelum mempelajari posisi ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya sering berada pada posisi pemantau dan penghukum. Dan perasaan saya saat itu adalah ketika menyelesaikan permasalahan, saya sering kebingungan untuk memberikan hukuman apa yang pantas dan bersifat mendidik. Bahkan murid sendiri pun tidak ingat dengan konsekuensi yang harus dijalani setelah mereka melanggar aturan. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya berusaha untuk menjadi sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan. Dan perasaan saya sekarang cukup senang karena dengan begitu murid menyadari kesalahannya dan berusaha memunculkan motivasi dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, sesekali pernah saya menerapkan segitiga restitusi, tetapi saya tidak tahu istilah ini sebelumnya. Pada praktiknya, saya langsung pada tahapan menanyakan keyakinan atau kesepakatan seharusnya murid tersebut menjadi murid yang bagaimana di kelas. Diakhiri dengan menanyakan hukuman apa yang pantas murid terima. Namun, pada akhirnya berujung pada saya yang menentukan hukumannya. Selain konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting lain dalam menerapkan disiplin positif adalah perlunya kolaborasi seluruh rekan guru dan juga kepada orang tua agar dapat melakukan hal yang sama dari rumah sehingga tujuan dari penerapan budaya positif ini dapat tercapai. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.